Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia 37, Institut Teknologi 10 November dengan beranggotakan Muhammad Gibran Erlangga, Ignatius Bintang Dalwadi, Bagas Septian Ardianto, Andra Faris Nadiwardana, dan Zaid Fadila El-Quds ingin memaparkan materi yang berjudul Penelusuran Sumber Referensi yang Kredibel beserta cara mengolah referensi menggunakan Mendeley. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pemaparan materi kami. Tujuan dari pembuatan serta pemaparan video materi ini, kami harap pendengar dapat mengetahui dan mengerti mengenai apa yang dimaksud tentang sumber referensi yang kredibel, pentingnya referensi yang kredibel baik dalam negeri maupun luar negeri, serta cara mengelola referensi menggunakan Mendeley yang baik dan benar. Baik, langsung saja akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu penelusuran referensi kredibel. Apa itu referensi? Menurut KBBI, referensi adalah sumber acuan atau rujukan atau petunjuk. Secara umum, referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Mengapa harus ada referensi dan mengapa referensi harus kredibel? Yang pertama yaitu untuk memperkuat argumentasi, yaitu dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Yang kedua yaitu untuk menghindari plagiarisme, yaitu sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas sebuah hasil karya dari milik orang lain. Yang ketiga yaitu menghargai karya orang lain, yaitu mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Dan yang keempat yaitu memberikan informasi kepada para pembaca, yaitu dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Bagaimana ciri referensi yang kredibel? Yang pertama yaitu dapat dipercaya. Referensi ditulis oleh orang yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu. Karya tulis telah diakui memenuhi kualitas internasional atau terindeks. Yang kedua yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Referensi diterbitkan oleh lembaga atau institusi resmi. Ketiga yaitu memiliki identitas atau pengenal atau yang biasa disebut publication identifier, seperti ISBN, DOI, ISSN, SICI, PII, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mencari referensi yang kredibel di internet. Yang pertama yaitu mencari topik atau pokok pembahasan. Yang kedua yaitu memeriksa domain situs. Yang ketiga yaitu memeriksa kualitas informasi yang akan dijadikan referensi dengan cara yang pertama yaitu memeriksa nama penulis dan reputasi akademis penulis. Kedua yaitu memeriksa tanggal penerbitan. Apakah informasi yang disampaikan adalah informasi terbaru? Yang ketiga yaitu memeriksa dan menelusuri sumber referensi penulis. Yang keempat yaitu memeriksa penerbit. Apakah penerbit merupakan lembaga yang dapat dipercaya atau tidak? Dan langkah yang terakhir yaitu mencari referensi melalui situs jurnal yang kredibel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh tentang pencarian referensi yang kredibel seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya. Pertama, kita harus menentukan topik atau pokok pembahasan. Topik yang saya pilih adalah mengenai COVID-19. Yang kedua, kita harus memeriksa domain situs. Dalam mencari referensi di internet, kita dapat menggunakan website yang kredibel, misalnya melalui Google Scholar atau ResearchGate. Saya akan menggunakan Google Scholar. Lalu saya akan mencari COVID-19. Nah, di sini kita dapat melihat jurnal-jurnal, artikel-artikel yang diterbitkan baik oleh luar negeri maupun dalam negeri kita. Sebagai contoh, saya akan menggunakan artikel yang paling atas. Di sini kita bisa melihat isi artikelnya. Lalu kita harus memeriksa kualitas informasi yang akan kita referensikan.
Misalnya kita akan menjadikan artikel ini referensi. Yang pertama, kita harus memeriksa nama penulis dan reputasi penulisnya. Di sini penulisnya adalah A.S. Fauci. Di sini kita dapat melihat artikel-artikel yang telah diterbitkan dan berapa kali dikutip. Dari sini kita bisa menilai bahwa reputasi A.S. Fauci ini sangat bagus. Dan juga artikel yang sedang kita lihat sudah dirujuk 976 kali. Yang kedua, kita harus memeriksa kapan artikel ini diterbitkan. Apakah informasi yang disampaikan terbaru dengan jangka waktu 5-10 tahun. Dari sini kita dapat melihat bahwa artikel ini diterbitkan pada 26 Maret 2020, sehingga informasinya masih baru. Lalu kita harus memeriksa dan menelusuri sumber referensi penulis. Di sini penulis menyertakan sumber referensinya, beserta link-link yang menuju referensinya. Misalnya di sini kita dapat melihat bahwa dia menggunakan referensi dari situs WHO. Lalu di sini bisa dapat kita periksa. Lalu kita harus memeriksa penerbit, apakah penerbit merupakan lembaga yang dapat dipercaya atau tidak. Di sini penerbitnya adalah The New England Journal of Medicine. Di sini dapat kita lihat bahwa penerbit sering menerbitkan artikel tentang medis, sehingga pastinya dapat dipercaya. Sekian contoh pencarian referensi yang kredibel oleh saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan mengenai cara menggunakan Mendeley dan mencari referensi-referensi di Mendeley. Sebelumnya, nama saya Andra Farisnadwardana, NPM52101037. Pertama-tama, kita cari di Google www.mendeley.com. Lalu, jika belum download, kita klik download terlebih dahulu. Bisa download Mendeley Desktop for Windows, atau jika menggunakan Mac atau Linux, bisa juga download for Mac or for Linux. Download Mendeley Desktop for Windows. Jika sudah, kita sign in, atau jika belum memiliki akun, bisa create akun terlebih dahulu. Kita klik sign in. Masukkan email dan password jika sudah memiliki akun. Klik sign in. Nah, lalu terbuka halaman seperti ini. Kita bisa mencari artikel yang ingin kita cari di halaman ini. Seperti contoh, mencari kata kunci artikel seperti ini. Lalu akan keluar banyak-banyak artikel. Lalu misalnya, jika Anda ingin menambahkan, maka bisa diklik, lalu bisa di add to library. Dan artikel ini akan tersimpan di perangkat Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita buka aplikasi Mendeley Desktop terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengoperasian aplikasi Mendeley terhadap Microsoft Word. Di sini kita ada dokumen yang sudah kita cari tadi. Untuk beralih ke Microsoft Word, kita harus menginstal Microsoft Word plugin terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal Microsoft Word plugin, ada di tab Tools, lalu install Microsoft Word plugin. Jika kalian sudah menginstal, maka di sini akan ada tulisan uninstall. Lalu untuk selanjutnya kita akan beralih ke Microsoft Word. Lalu kita buka aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini kita cari tabs reference.
Lalu kita klik Insert Station. Kemudian kita masukkan dokumen yang ada di Mendeley tadi. Lalu klik OK. Nah, akan keluar di sini. Kemudian kita insert bibliografi. Nah, di sini untuk membuat daftar pustaka kita bisa pakai insert bibliografi. Dan jika kita ingin mengubah style atau gaya penulisannya, ada di sini, kita klik, kita tinggal pilih mana yang ingin kita gunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.